Hai semuanya, ya mungkin ini adalah video pertama. Jadi dimana gue akan membuat segmen baru di YouTube gue, yaitu bedah drama Korea. Mungkin kalian akan sedikit tidak terbiasa dengan pembawaan gue yang mungkin berbeda saat gue reaction, karena gue ingin menampilkan sesuatu yang beda di YouTube gue, dimana gue akan mencoba untuk membedah atau membahas drama Korea, teori-teori atau spekulasi dari sebuah drama Korea. Biar gue gak usah banyak basa-basi, gue akan membedah drama Korea yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Big Mouth. Gue tidak perlu menjelaskan drama Big Mouth, tentang apa itu drama Big Mouth atau seperti apa jalan ceritanya. Gue tidak perlu, karena gue yakin teman-teman yang mengklik video ini atau yang menonton video ini sudah menonton drama Big Mouth. Kalaupun ada yang masih belum nonton, boleh di skip saja videonya, karena mungkin takut ke spoiler, atau kalau memang mau tetap nonton silahkan saja. Mungkin banyak teman-teman gue di YouTube yang belum tahu kalau gue adalah pecinta drama dengan genre crime, thriller, dan yang berbau dengan teori atau bahasa gampangnya bikin kita pusing. Sama seperti yang akan kita bahas di episode pertama ini, gue akan membedah drama Korea Big Mouth yang menjadi banyak pertanyaan dari para penonton adalah siapa Big Mouth sebenarnya. Ya, walaupun drama Big Mouth ini baru tayang 8 episode saat gue bikin video ini gue disclaimer dulu. Video ini dibuat di tanggal 20 Agustus, dimana baru saja gue selesai menonton episode ke-8 Big Mouth. Teori siapa Big Mouth sebenarnya yang gue bikin saat ini adalah dengan patokan setelah gue selesai menonton episode 8. Oke, jadi langsung saja masuk ke pembahasannya. Siapa Big Mouth sebenarnya? Ini hanya spekulasi dari diri gue sebagai penonton. Gue mohon kalian juga berbagi pendapat, berbagi spekulasi dari diri kalian. Silakan nanti juga bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke. Siapa Big Mouth sebenarnya? Di sini gue punya 5 nama yang menurut gue bisa menjadi sosok Big Mouth. Kenapa gue memilih 5 orang, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang terlalu banyak. Gue akan jelaskan nanti jawabannya di akhir. 5 nama yang akan gue sebut ini semuanya berhubungan, dan ada alasannya kenapa gue memilih sebanyak 5 orang. Oke, yang pertama, tangan kanan kepala sipir atau penjaga penjara Gan So-chul. Seperti yang kalian tahu, Gan So-chul ini orang yang sangat misterius, dimana dia adalah bisa dibilang tangan kanan dari kepala sipir atau kepala penjara. Kenapa gue memilih dia? Karena alasannya simple. Sejak gue menonton Big Mouth dari episode 2 sampai di episode ke-6, tadinya Gan So-chul ini adalah top 1 Big Mouth versi gue. Dia adalah Big Mouth yang sebenarnya. Kenapa? Karena pertama, dia memiliki akses yang sama seperti Park Hyun-gap, akses ke penjara, akses ke semua tempat yang ada di penjara, kecuali ruangan CCTV atau ruangan dari Park Hyun-gap, kepala sipir, yang dimana kalau Park Hyun-gap tidak ada atau sedang berlibur seperti yang ada di episode 6, Gan So-chul atau tangan kanan dari Park Hyun-gap ini bisa menduduki ruangan tersebut. Jadi banyak banget kemungkinan kenapa Big Mouth yang gue pilih adalah Gan So-chul dari episode 2 sampai episode 6. Karena dari episode 2 sampai 6 kehidupan Park Chang-ho atau Big Mouth dalam tanda kutip itu dihabiskan di penjara, dan kita melihat semua tingkah laku. Dan gue melihat tingkah laku dari Gan So-chul ini sangat berbeda, sangat misterius. Dan entah kenapa setiap ada part Gan So-chul melihat Park Chang-ho itu kalau di penjara itu, dia kayak punya tatapan misterius yang memiliki arti akan menyampaikan sesuatu kepada Park Chang-ho. Seperti yang kita tahu juga, Park Chang-ho ini bisa berkomunikasi dengan Big Mouth yang sebenarnya melewati ruangan pengampunan dosa yang ada di penjara, melewati kartu tarot. Dan itu pun juga selain para narapidana bisa mengakses ruangan tersebut, otomatis Gan So-chul atau tangan kanan dari kepala sipir bisa mengakses ruangan tersebut juga. Itu dia yang pertama, Gan So-chul, yang tadinya adalah top 1 Big Mouth gue, ternyata sekarang menjadi nomor 5. Nomor 4, Jaksa Choi. Ya, seperti yang kalian tahu, jaksa Choi Jong-rak ini berperan sangat penting juga, di mana dia adalah seorang jaksa yang memegang kasus kejahatan terbesar di Korea yang dilakukan oleh Big Mouth, yang nggak lain dan nggak bukan udah bekerja sama ya dengan Gong Ji-hoon gitu kan, dimana kayak ibaratkan menjilat Gong Ji-hoon banget. Tapi kenapa gue bisa bilang jaksa Choi ini adalah Big Mouth? Gue punya alasan untuk menjadikan jaksa Choi sebagai Big Mouth. Di episode 8 yang baru aja gue tonton tadi, di situ ada scene Park Chang-ho, Gong Ji-hoon, dan jaksa Choi berada di sebuah ruangan rumah sakit jiwa, di mana Park Chang-ho setelah habis disuntikin serum peace yang konon bisa membuat dia ngomong secara jujur. Setelah disuntikin yang pertama, Park Chang-ho tetap tidak mengaku kalau dia tidak tahu di mana letak uang 100 miliar won tersebut. Akhirnya saat mau disuntikin serum kedua,
oleh Gong Ji-hoon, Park Chang-woo mengeluarkan kata-kata kalau uang 100 miliar won itu ada di Gunung Gudal, lokasi A Strip 2. Singkat cerita, Gong Ji-hoon dan Jaksa Choi mendatangi tempat tersebut dan benar saja ada 1 batang emas. Dan akhirnya Gong Ji-hoon dan Jaksa Choi kembali ke Park Chang-woo untuk bilang jangan main-main sama kita, di mana sisanya? Kenapa hanya ada 1 batang emas? Kemudian kita bisa lihat ekspresi Park Chang-woo yang sangat kaget luar biasa, di mana hanya ada Jaksa Choi dan Gong Ji-hoon saat itu yang dia beritahu soal lokasi emasnya yang dia pun tidak sengaja atau ngasal bisa dibilang ternyata beneran ada lokasi emasnya walaupun hanya 1 batang emas. Disitulah gue kenapa punya spekulasi kalau Jaksa Choi ini adalah salah satu atau Big Mouse yang sebenarnya. Apakah iya? Ditambah lagi Park Chang-woo yang bilang kalau di ruangan tersebut saat dia kaget di ruangan tersebut hanya ada Gong Ji-hoon dan Jaksa Choi. Apakah Jaksa Choi adalah Big Mouse atau Big Mouse memperhatikan semua yang dibicarakan oleh ketiga orang tersebut? Kita tidak tahu. Kemudian, orang ketiga. Top 3 Big Mouse sebenarnya versi gua. Teman dekat Park Chang-woo atau pengacaranya Park Chang-woo atau Cha Seung-tae. Kenapa gue bisa berspekulasi bahwa Cha Seung-tae ini kemungkinan besar adalah Big Mouse? Terlihat di episode 7. Di situ kita tahu bahwa terjadi pertarungan yang dibuat sengaja oleh ketua Yang atau gangster yang ada di penjara dan Park Chang-woo dan kubu Park Chang-woo. By the way, berantemnya ini, pertengkaran ini ada di gereja yang ada di penjara ya. Di situ ada 1 patung yang hancur, dipukul, dan kemudian Park Chang-woo menyuruh Cha Seung-tae dan menyuruh Cha Seung-tae untuk membelikan atau menyumbang 1 patung baru yang ditanamkan CCTV di dalamnya. Karena di situ Park Chang-woo ingin melihat siapa Big Mouse yang sebenarnya, karena kan di situ kita tahu Big Mouse dan Park Chang-woo ini berkomunikasi lewat tarot yang ada di ruang pengampunan dosa di gereja penjara. Di situ seperti biasa, seperti yang dilakukan Park Chang-woo dan Big Mouse, mereka sudah berkomunikasi dan Park Chang-woo juga akhirnya mengecek CCTV yang ditanamkan di patung tersebut. Namun yang terlihat adalah Jerry. Selain yang terlihat adalah Jerry, ternyata terbukti kalau CCTV tersebut datanya sudah di-cut atau diedit atau disunting selama 15 menit. Yang dimana artinya Big Mouse mengetahui bahwa ada CCTV di dalam patung tersebut. Kemudian scene beralih Park Chang-woo di mana dia ingat yang mengetahui patung tersebut memiliki CCTV hanya 4 orang. Park Chang-woo sendiri, Ko Mi-ho atau istrinya Park Chang-woo, ayah mertuanya Park Chang-woo, dan Cha Seung-tae atau pengacaranya atau teman dekatnya atau orang yang dia suruh untuk memesan patung dengan CCTV. Itulah alasan gue. Jadi gue sudah menyebutkan 3 nama yang gue yakini setelah gue menonton episode 8, 3 orang ini bukanlah Big Mouse. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Jawabannya ada di top 1 Big Mouse menurut gue yang akan gue bacakan setelah nomor 2. Nomor 2. Ini gue berspekulasi dari awal, ini adalah pendapat gue dari awal. Drama ini akan seperti tipikal drama Korea yang mungkin sudah banyak gue tonton. Bahwa Big Mouse sebenarnya adalah Park Chang-woo itu sendiri. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena ada 1 kata-kata dari wali kota Choi Do-ha kepada Ko Mi-ho. Di situ bener-bener mengganggu pikiran gue banget. Gue lupa ini di episode 3 atau 4. Di saat itu mereka bertemu dan Choi Do-ha meyakinkan Ko Mi-ho bahwa Big Mouse yang sebenarnya adalah Park Chang-woo itu sendiri atau suaminya dari Ko Mi-ho. Choi Do-ha di situ bilang orang paling jahat akan menipu orang terdekatnya terlebih dahulu, yaitu Ko Mi-ho. Kata-kata itu jujur bikin gue sampai saat ini, sampai detik ini menjadikan Park Chang-woo itu sendiri adalah bisa dibilang 2 besar Big Mouse versi gue. Walaupun dia bukan jadi top 1-nya, tapi itulah alasan kenapa gue menjadikan dia nomor 2-nya. Sebenarnya alasannya nggak terlalu panjang. Itu bener-bener yang di nomor 2 ini adalah pure spekulasi liar gue aja. Oke, sebelum kita masuk ke top 1, kenapa gue menyebutkan 5 nama seperti yang gue bilang tadi, gue punya alasannya. 3 orang terbawah atau posisi 5, 4, 3 yaitu Gan So-chul, Jaksa Choi, dan Cha Seung-tae. Kenapa gue memilih 3 orang tersebut sebelum gue menyebutkan nomor 1 versi gue? Setelah gue menonton episode 8, gue punya teori baru atau gue punya spekulasi baru di mana gue meyakini 3 orang yang tadi gue sebut, walaupun mereka bukan Big Mouse sebenarnya, tapi gue bisa yakin kalau 3 orang ini memiliki koneksi terhadap Big Mouse.
Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Seperti yang kita lihat di episode 8 yang baru aja keluar tanggal 20 Agustus atau video ini dibuat. Di situ kita bisa lihat banyak banget scene Park Chang-woo bertemu dengan orang-orang yang menyelamatkan dia dari lolos dari rumah sakit jiwa, bahkan sampai pemeriksaan polisi di perbatasan di setiap jalan metropolitan. Semua orang yang membantu Park Chang-woo adalah orang-orang luar biasa yang memiliki sebuah tanda baik di tangannya seperti yang ngebakar rumah sakit jiwa itu ada di tato di tangan sebelah sini kalau nggak salah. Itu adalah logo Big Mouse, logo yang digambarkan di kartu tarot setiap Park Chang-woo dan Big Mouse berkomunikasi. Kemudian ada juga menyelamatkan Park Chang-woo saat di perbatasan pemeriksaan polisi. Itu bahkan polisi lalu lintasnya punya tanda Big Mouse juga di belakang kupingnya. Dan gue yakin banget Gan So-chul, Jaksa Choi dan Cha Seung-tae adalah komplotannya Big Mouse. Maka dari itu, orang yang paling gue curigai atau top 1 Big Mouse versi gue adalah wali kota Choi Do-ha. Seperti yang kita tahu ya, tadi gue udah sebutin banyak banget orang yang memiliki koneksi dengan Big Mouse, atau mungkin gue bisa bilang Big Mouse itu sangat berkuasa karena dia bisa mengendalikan banyak hal kayak polisi lalu lintas, kemudian kebakaran di rumah sakit jiwa, saksi mata orang yang menyimpan uang Big Mouse yang mati di kejaksaan, kemudian mati di penjara, orang-orang yang mengganggu Park Chang-woo kemudian mati di penjara seketika, keracunan, ada yang sampai bunuh diri digantung. Itulah kenapa gue bilang 3 orang tadi adalah komplotannya Big Mouse. Jaksa Choi adalah orang yang komplotan Big Mouse yang membunuh Peter Hong saat diwawancara saat di kantor kejaksaan. Orang-orang yang ingin membunuh Park Chang-woo di penjara, yang ada 3 orang tersebut bahkan lebih. Semua orangnya meninggal mendadak, ada yang bunuh diri, ada yang keracunan makanan di penjara. Mungkin itu adalah kerjaannya Gan So-chul, kita nggak ada yang tahu. Yang pasti gue bisa meyakini 3 orang yang gue sebut di awal tadi adalah komplotan Big Mouse. Dan kenapa gue bisa yakin kalau misalkan nomor 1 Big Mouse sebenarnya adalah Choi Do-ha? Gue punya satu fakta yang gue lihat dari episode 8. Ini bener-bener mengubah pandangan gue terhadap siapa Big Mouse sebenarnya banget. Dimana wali kota Choi Do-ha selain kita tahu dia berkuasa, punya banyak koneksi juga pastinya, banyak kekuasaan karena kan dia seorang wali kota. Selain itu, Choi Do-ha ini, wali kota Choi ini punya motif atau punya masa lalu yang belum kita tahu, yang terlihat di episode 8 di saat itu ada scene dimana wali kota Choi Do-ha lagi ngejagain tetua, atau tetua ini adalah orang yang sangat ditakuti oleh orang-orang jahat yang ada di Big Mouth ya, Gong Ji-hoon dan kawan-kawan lah ya. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena di scene tersebut terlihat bahwa Choi Do-ha sangat memiliki dendam atau rasa sakit terhadap tertua ini atau elder ini. Jadi di situ ada scene dimana Choi Do-ha bener-bener matanya merah dan ingin mencekik si tetua ini saat dia sedang tertidur karena dia baru aja pingsan. Di situ gue punya satu spekulasi tambahan dimana gue meyakini bahwa Choi Do-ha adalah Big Mouse karena uang 100 miliar won yang diambil oleh Big Mouse adalah uangnya elder atau uangnya tetua. Walaupun di situ terlihatnya Gong Ji-hoon yang bertanggung jawab banget, tapi yang ingin banget uang itu kembali adalah si tetua ini. Karena yaitu si Choi Do-ha ini mungkin punya dendam kepada elder, makanya dia mengambil uangnya elder tersebut 100 miliar won, dan ada dannya loh menikahi anggota atau bisa dibilang organisasi yang dibangun oleh si elder atau tetua tersebut, yaitu Hyun Joo-hae, dimana dia adalah CEO atau direktur rumah sakit Gucheon University. Gue yakin Choi Do-ha ini punya banyak banget rahasia yang belum terungkap di drama Big Mouth, dan gue meyakini banget pernikahan dia sama Hyun Joo-hae untuk misi balas dendam. Karena kan Choi Do-ha ini kita bisa tahu ya, dia bukan salah satu member dari organisasinya si tetua tersebut. Dia menjadi ya member-member bayangan lah, karena ya dia suaminya si Hyun Joo-hae ini, yaitu direktur rumah sakit Gucheon. Nah, itu dia teori siapa Big Mouse sebenarnya versi gua. Untuk saat ini, sampai saat ini setelah episode 8 keluar, nomor 1-nya adalah Choi Do-ha. Tapi gue yakin orang-orang yang gue sebut tadi kecuali Park Chang-woo adalah orang-orang yang bekerja dengan Big Mouse atau Choi Do-ha menurut gue saat ini. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen dan kasih tahu juga pendapat kalian tentang siapa Big Mouse sebenarnya dan alasannya apa. Kita akan berdiskusi di kolom komentar, dan semoga kalian suka sama segmen terbaru gue, yaitu bedah drama Korea. Kalau misalkan kalian suka, kalian komen juga, dan jangan lupa kalian kasih like, kalian komen juga apakah kalian mau gue lanjutkan konten bedah drama Korea ini atau tidak. Oke? Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.
Big Mouse ya. Kalau keren lagi sih, Dokter So Jae-young, Dokter So yang meninggal ternyata nggak meninggal gitu kan. Dan dia ternyata Big Mouse gitu. Kayak Jerry yang ada di episode 8 yang dikiranya meninggal ternyata masih hidup tuh besok di episode 9. Keren tuh baru.